Dalam era modern, satu-satunya pertemuan Inter Milan dan Juventus yang berlangsung pada pekan ketiga Serie A terjadi pada 14 September 2013 di San Siro. Saat itu, Inter diasuh Walter Mazzarri yang tengah memulai musim dengan start sempurna, sementara Juventus ditangani Antonio Conte. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1, dengan gol tercipta hanya dalam rentang 3 menit di babak kedua. Mauro Icardi, yang mendapat umpan matang dari Ricky Alvarez, membawa Inter memimpin. Namun Arturo Vidal langsung membalas melalui assist Kwadwo Asamoah. Menariknya, kedua pemain tersebut kemudian pernah membela Inter di musim-musim berikutnya. Sementara itu, catatan pertemuan paling awal antara kedua klub terjadi pada musim 1939-1940, ketika Ambrosiana Inter menghancurkan Juventus dengan skor 4-0 di pekan pertama. Kemenangan telak ini menjadi awal dari perjalanan Inter meraih gelar juara pada akhir musim tersebut. Direktur olahraga Inter Milan, Piero Ausilio, saat ini masih menimbang tawaran dari klub Saudi Pro League, Al Hilal, yang ingin membawanya menjadi direktur olahraga sekaligus membentuk kembali tandem dengan Simone Inzaghi. Menurut laporan terbaru dari Matteo Moretto, belum ada perubahan signifikan dalam situasi ini. Belum ada keputusan final dari Ausilio maupun Inter. Al Hilal sudah menyampaikan tawarannya dan kini menunggu jawaban dari Ausilio, yang berpotensi menjadi salah satu direktur olahraga dengan masa jabatan terpanjang di sebuah klub. Namun pihak Ara menekan, dan kini Ausilio harus menentukan jalur karirnya ke depan, jelas Moretto. Setelah musim lalu mencatat 11 gol dan 6 assist, Denzel Dumfries kembali menunjukkan performa impresif di awal musim ini. Tak hanya bersama Inter, kontribusinya juga terasa di tim nasional Belanda dengan torehan 1 gol ke gawang Polandia dan 1 assist melawan Lituania. Kini, pemain sayap kanan itu bersiap menghadapi dua rival klasik, Juventus dan Ajax. Menurut Corriere dello Sport, Juve menjadi lawan spesial sejak Dumfries datang ke Italia. Melawan Bianconeri, ia pernah mencetak gol, memaksa lawan memberikan beberapa penalti, serta membantu Inter meraih Supercoppa Italia dan Coppa Italia. Sementara itu, Ajax sudah lama menjadi musuh tradisionalnya sejak di Eredivisie. Dalam duel mendatang, Dumfries diprediksi akan mendapat sokongan tambahan di sisi kanan dari bek baru Inter, Manuel Akanji, yang kemungkinan langsung diturunkan sebagai starter. Dukungan itu diyakini bisa membuat Dumfries lebih leluasa, sekaligus memaksa bintang muda Juve, Kenan Yildiz, sibuk melakukan pressing balik. Jika Dumfries mampu membuat Yildiz lebih banyak bertahan ketimbang menyerang, itu bisa menjadi kunci pembalik duel. Sebuah kartu potensial untuk meraih kemenangan, dan Cifu tentu sangat berharap hal itu terjadi, tulis Corriere dello Sport. Mantan pelatih ternama, Fabio Capello, memberikan pandangannya jelang laga panas Juventus versus Inter akhir pekan ini. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Capello menilai duel ini akan menjadi ujian penting khususnya bagi tim asuhan Christian Cifu. Ini akan jadi laga yang sangat indikatif, terutama untuk Inter. Cifu punya ide-ide bagus dan tidak ingin disia-siakan. Namun masalahnya adalah apakah para pemain sudah benar-benar melepaskan beban kekalahan di final Liga Champions melawan PSG. Kini mereka menghadapi Juve yang ambisius, sedang berkembang, tapi masih dalam tahap pembangunan, jelas Capello. Ketika ditanya soal peluang Juventus bersaing untuk Scudetto, Capello menyoroti peran besar pelatih Igor Tudor serta kualitas lini belakang Bianconeri. Tudor berhasil memahami para pemainnya dan masuk ke dalam kepala mereka selama 3 minggu di Piala Dunia antar klub. Juve punya pertahanan yang solid serta potensi bagus di lini serang, tapi harus pintar mengatur tenaga antara Serie A dan Liga Champions. Di Italia, yang punya pertahanan terbaik biasanya juara. Jadi, semuanya bergantung pada Bremer. Jika dia benar-benar pulih, seperti yang sudah terlihat di awal musim ini, maka Juve punya fondasi kuat dari pertahanan yang teruji. Bremer adalah pembeda karena kecepatan dan kemampuannya memimpin lini belakang, tutupnya. Menjelang duel besar Juventus versus Inter, mantan pemain Nerazzurri Stefano Dalmat berbagi pandangannya melalui Tribuna.com, mulai dari sosok pelatih baru Christian Cifu hingga para pemain kunci. Penunjukan Cifu benar-benar mengejutkan saya, karena saya mengira klub akan memilih pelatih yang lebih berpengalaman. Namun, Inter menaruh kepercayaan besar padanya, dan saya berharap dia bisa meraih prestasi hebat, sama seperti saat masih menjadi pemain, ujar Dalmat.
Mengenai keputusan Inter mengganti Benjamin Pavard dengan Manuel Akanji, Dalmat mengaku terkejut. Sekarang kita harus menunggu dan melihat apakah keputusan klub dan Cifu benar, tambahnya. Dalmat juga menyinggung soal Ademola Lookman, yang gagal didatangkan Inter. Sungguh sayang Inter tidak berhasil membawanya. Dia tipe pemain yang sangat dibutuhkan tim saat ini dan akan sempurna dengan sistem taktik Cifu. Mengenai salah satu wajah baru Nerazzurri, Andy Diouf, Dalmat menilai positif. Saya kenal baik Diouf, sudah beberapa kali melihatnya bermain di Lens. Dia pemain muda yang luar biasa, gelandang box to box. Yang perlu ditingkatkan adalah kontribusinya di sepertiga akhir lapangan, baik soal gol maupun assist. Tapi saya yakin dia bisa berkembang di Inter. Tentang laga melawan Juventus, Dalmat menekankan pentingnya kemenangan. Inter wajib menang, terutama setelah kekalahan 2-1 dari Udinese sebelum jeda internasional. Saya mengharapkan pertandingan yang seru dan penuh perjuangan. Mengenai duel antar kakak beradik Thuram, Dalmat memilih mendukung Marcus Thuram dari Inter. Mereka punya peran berbeda, tapi sebagai penggemar Inter, saya jelas memilih Marcus. Dalam episode terbaru FIFA eFootball, legenda Italia Antonio Cassano memberikan pujian tinggi kepada Christian Cifu, menyoroti kualitasnya baik sebagai pemain maupun pelatih. Cifu saya kenal betul. Saat masih pemain, dia fenomenal, seperti angka 10 di lini belakang. Bisa bermain sebagai bek sayap, bek tengah 3 atau 4, semua bisa. Sebagai pelatih, dia pernah menyelamatkan Parma yang sedang kesulitan. Di Piala Dunia antar klub, ia datang hanya 15 menit, menghadapi pemain Inter yang kelelahan dan stres. Pengalaman seperti itu tidak ada duanya. Sekarang saya melihat tim yang berani menekan, tidak mau menunggu, dan berusaha merebut bola dengan cepat meski kadang mengambil risiko. Dia jujur, sopan, rendah hati, dan orangnya sangat baik, ujar Cassano. Cassano juga membahas strategi Inter di bawah Cifu. Sebelumnya Inter mempertimbangkan Fabregas, tapi mereka ingin pelatih yang berani bermain sepak bola, mengubah identitas tim dibandingkan 4 tahun sebelumnya yang hanya bertahan. Saya punya kepercayaan besar pada kerja Cifu. Semoga dia sukses dan membawa Inter meraih hasil baik. Memang berbeda tantangannya, berada di posisi kedua dan bersaing dengan Napoli berbeda dengan keluar dari 4 besar. Inter juga ingin mendatangkan Ademola Lookman untuk mengubah gaya permainan menjadi 3-4-3 atau 4-3-3. Ini jelas perubahan besar, tapi saya optimis dengan pilihan Cifu, tambahnya. Dalam episode terbaru FIFA eFootball, Lele Adani menyatakan dukungannya terhadap keputusan Inter Milan mempercayakan kursi pelatih kepada Christian Cifu, meski sang pelatih masih minim pengalaman di level profesional. Cifu memberi kesan sebagai sosok yang berkelas tinggi. Ia pernah menjadi kapten Ajax saat baru 21 tahun. Tidak selalu ada jalur baku untuk menjadi pelatih tim besar, pengalaman sebelumnya tidak selalu relevan. Dia pernah bermain di level tertinggi, jadi wajar jika berada di posisi ini. Cara ia mengelola ruang ganti dan berkomunikasi sangat natural, penuh ketenangan, keseriusan, dan pengetahuan. Saya merasa ia pelatih yang kredibel, ungkap Adani. Lebih jauh, Adani menilai filosofi permainan Cifu bersifat inovatif dan belum sepenuhnya dipahami di Italia. Gagasan Cifu lebih tinggi daripada yang akan digambarkan di sini. Tidak bisa dipungkiri, ide-idenya akan direduksi. Kita sering menentang ide yang tinggi. Selain itu, perlu dibedakan antara kualitas pelatih dan keputusan Inter di pasar transfer. Lookman jelas berbeda, berpengaruh di Serie A dan Eropa. Jika negosiasi gagal, mengapa tidak ada pengganti setara hanya karena selisih 4 hingga 5 juta euro? Saya tidak percaya itu, tegasnya.